Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat keluarga Rasulullah, berkat surah Fatihah, saudara-saudara kita yang terdampak banjir diselamatkan oleh Allah dan dipelihara serta diberikan kesabaran oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wali Nabi bismillah suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan taftahu lana biha babal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وقال بعض المشايخ halaman 104 baris kedua dari bawah. Waqala telah berkata ba'dul masyaikhi sebahagian guru-guru sufi, guru-guru tariqat, guru-guru hakikat yang mereka itu termasuk ulama pewaris para nabi. Ujar sidin man lam yajtami' barang siapa baik bini-bini maupun laki-laki inilah lam yajtami' qalbuhu tidak sesuai hatinya tadi atas hakikat, atas yang sebenarnya. Jadi hati orang tersebut waktu beribadah, waktu sembahyang kadang melihat akan hakikat yang sebenarnya, kadang mendengar akan hakikat yang sebenarnya, dan kadang merasa akan hakikat yang sebenarnya. Maksudnya kalaunya lebih mudah dipaham, barang siapa wayah sembahyang yang dilihatnya bukan kebaikan Allah, nah padahal kan kita tahu hakikat sebenarnya itu yang ada itu hanya kebaikan Allah. Selain dari kebaikan Allah tuh kadada, baik itu yang bacomol, yang timbul, yang bergerak, yang berdiam, itu seluruhnya adalah dijadikan oleh Allah dan jadi kebaikan bagi kita. Maka disebut kebaikan Allah, ihsanullah, itu yang hakikatnya. Nah, barang siapa seseorang tadi hatinya tadi kadang melihat akan kebenaran tersebut, wayah sembahyang fasuddat sholatuhu, maka sembahyang tadi suddat, ditahan dulu sembahyang tadi. Nah, ada yang memadahkan kada diterima oleh Allah sembahyangnya. Fasuddat salatuhu, tertahan atau tertutup, kada naik sembahyang tadi. Maksud kada naik di situ, ujar orang Banjar tuh maulak-ulak di awaknya aja. Tapi maulak-ulak lah, berputar-putar di awaknya aja. Kenapa kada naik? Karenanya melihat dirinya yang beramal, berarti mau ulak-ulak di dirinya aja. Cakanya memandang Allah yang menolonginya, berarti sampai kepada Allah narannya. Nah, itu maksud suddat salatuhu tuh. Jadi itu isi artinya mau ulak-ulak di awaknya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, fil jannati nahrun, di dalam surga itu ada satu sungai. Nah, yuqalu lahu, jadi surga itu banyak sungai lah, cuma diantaranya nih, nah, ada satu sungai yang bernama Al-Afih. Nah, naran sungainya Afih. Pihi, di sungai tersebut jawariyu, banyak bidadari-bidadari khusus yang menunggu di sungai ini tuh. Khalaqahunallahu minaz za'faran,
Allah menciptakan bidadari yang banyak ninto dari za'faran. Nah, za'faran tuh apa narannya za'faran tuh? Model kayak minyak harum lah. Za'faran tuh sabanding aja lawan minyak harum misik. Nah, jadi batang tubuh bidadari itu dibuat dari minyak harum za'faran. Yal'abna bidurri, bidadari ninto bagagayaan bamamainan bidurri dengan mutiara-mutiara, wal yakut lawan yakut. Caka ibarat basisipakan bulan itu yang sipaknya tuh yakut mutiara, yang disipaknya yang ibarat batatawakan tuh. Amun kita di sini kan batatawakan bantal ya, kalau bini lawan bini, hehe. Bini lawan bini, aja bini lawan laki. Mau bini lawan bini berarti dua gesahnya bini ya kalau. Bini lawan laki nih batatawakan bantalnya yang 1 tahun kada berjemur nih tuh. Nah, itu di dunia. Kalaunya yang di surga nih tuh batatawakan mutiara yakut. Bubuhan yang bidadari nih. Yusabbihnallaha bisab'ina alfa bulugatin. Lalu bidadari tadi bertasbih kepada Allah, memuji Allah, memahasucikan, mentasbih lawan Allah dengan 70.000 bahasa. Nah, bisab'ina alfa lugatin, dengan 70.000 bahasa memuji Tuhan, bertasbih lawan Tuhan. Kada satu bahasa, kada 70.000 bahasa. Aswatuhum, suara-suara si bidadari tadi. Nah, itu aswatuhunna, itulah harusnya ya Allah. Kan hum itu kan laki-laki. Aswatuhunna, suara-suara bidadari tadi, atyabu, lebih harum, lebih lembut, lebih nyaman min sauti Daud alaihi salam, dari suara Nabi Daud alaihi salam. Suara Nabi Daud ini kan bila sidin bersuara ibarat burung itu tuh ampih tarabang mendengar, nyamuk hendak meigut tadi jadi. Nah, seluruh alam semesta itu asik mendengari suara Nabi Daud. Nah, ini harap dari Nabi Daud suara. Nah, bidadari ini nih. Wa yaqulna, dan mereka itu berucap. Nah, pertama bertasbih kepada Allah. Yang kedua berucap pulang. Apa ucapan mereka? Nahnu, kami ini nah. Liman, diperuntukkan bagi siapa? Shalla salatahu bil khusyu'i wal huduri, bagi orang yang mengerjakan salatnya dengan khusyuk dan hudur. Nah, berarti pemahamannya mun sembahyang haja, modal sembahyang haja toh kada bemodal khusyuk, kada bemodal hudur, ingat modal sembahyang aja kada dapat bidadari ini. Itu pemahamannya. Bemodal asal sah aja toh, bemodal fikih aja, kada mau belajar sifat 20, kada mau belajar tasawuf, bemodal fikih aja kada dapat bidadari ini. Kasihan, sudah di dunia kada bebini di akhirat pulang kada dapat bidadari, kayak apa? Sadis benar. Ngeri kita ya kalau. Nah, jadi khusyuk dan hudur ini menentukan diterimanya amal ibadah. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, la uskinannahu, dari ujar Allah Ta'ala, pasti aku masukkan, aku diamkan akan seseorang, siapa saja, dari akan surgaku. Nah, aku masukkan seseorang ke surgaku bilainya tadi khusyuk dan hudur dalam sembahyangnya. Wala aja'alannahu, dan pasti aku jadikan, aku tempatkan min ziwari, dekat dengan aku. Nah, jadi orang sembahyang yang khusyuk dan hudur itu dapat perhatian Allah yang khusus di dalam surga. Nah, baparakan lawan Tuhan ya kita. Makalah mustahil orang tu kawa
khusyuk dan hudur, melainkan dengan ilmu dulu. Nah, ilmu itu ilmu siapa? Asal mulanya adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini mengambil ilmu dari Rasulullah. Kalau ujung-ujungnya tuh dari guru terus akhirnya sampai ke Rasulullah, maka hakikatnya ilmu itu ilmu Rasulullah. Lalu kita beramal dengan ilmu tersebut, kada boleh juga menyimpang dari amalnya Rasulullah. Nah, jadi waktu ruku mau umpati rukunya Rasulullah, pas sujud nang kayak itu juga sama. Yang dibaca waktu ruku dan sujud yang dibaca oleh Nabi juga sama. Nah, maka pemahamannya yang kayak khusyuk juga tuh. Khusyuknya Nabi juga asalnya pemulaan nang kayak itu sidin melajari ilmunya, sidin mencontohkan gawirnya. Hudur nang kayak itu juga, ikhlas gitu juga. Nah, berarti kada ada cara lain. Amun hendak kita tadi ditempatkan oleh Allah dekat dengan Allah di surga, yaitu mutabaah kepada Rasulullah. Nah, maka kita minta lawan Allah tuh mutabaah kepada Rasulullah tuh jangan kada tiap hari, zahiran wa batinan. Barang siapa membaca Ratibul Atas, tak baca sudah doanya nih toh. Amun doanya dibaca, mengingat kafirin aja kita baca juga. Pangsurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah. Ingat situ kan Tuhan aja. Misal toh, tak tinggal doanya ya. Waruwiya dan diriwayatkan. Nah, pagarang tadi khusyuk tadi. Nah, arti khusyuk itu supaya mudah memaham lah. Arti khusyuk itu hanya memperhatikan, hanya memandang kebaikan Allah waktu kita beribadah, khusyuk darahnya. Kadada yang dilihati melainkan hanya melihat kebaikan Allah waktu beribadah. Berarti waktu beribadah itu khusyuk. Kada terbagi-bagi penglihatan, khusyuk darahnya. Nah, amun yang badiam awak cugat kada bergerak-gerak kecuali yang disuruh bergerak, itu khusyuk anggota tubuh. Ada yang ibaratnya tuh Allahu Akbar, sesuai peraturan, batisnya apanya, kepalanya kada bergerak-gerak, itu khusyuk anggota tubuh. Nah, kalau khusyuk hati yang masuk di sini khusyuk hati lah. Nah, itu hanya melihati kebaikan Tuhan waktu sembahyang, khusyuk tuh. Amun sudah tadua yang dipandang, apalagi tak 3, tak 4, tak 5, nah itu kada khusyuk narnya, tak bagi-bagi ya kita. Wal hudur bang, nah apa arti hudur? Nah hudur ini yang semalam yang dicontohkan. Ya waktu yang di kelas guru absen, ingatlah yang malam Rabu semalam. Nah, jadi ujar gurunya Ahmad, hadir aja Ahmad. Apol hadir, Anang hadir. Marjuki, Hinip kada ada menyahut. Nah, berarti kada hadir tuh. Yang bertiga tadi menyahut. Nah, bila menyahut berarti mendengar suara orang mengiau. Berarti parak. Bila parak dekat bahasanya, melihat narnya. Hadir tuh. Jadi orang hadir tuh melihat dengan yang menyuruh tadi. Nah, ini disebut hudur narnya. Nah, alhamdulillah ternyata ujar si Anang, aku hari ini tuh hujan pengari. Sekalinya Anang yang cangkal turun. Gurunya kan memang sudah cangkal. Saking cangkal si guru, bermalam di kelas si guru. Datang si Anang, yang lain kada turunnya ada lebat hujan mang. Jadi ujar si gurunya tadi, oh seikung hajakah aja. Kada jadi absen, belihatan aja lagi. Nah, maka ketika kita satu kelas dengan si guru, sulit kita kada memandang si guru tadi. Nah, maka rasa berduaan dengan si guru memang berduaan, ada yang lain kada ada, yang lain kada turunnya. Seorang bang rasa berduaan, jadi itu fakta tuh memang kita berduaan aja di kelas itu disebut hudur. Nah, jadi rasa berduaan dengan Allah, al-hudur ma'allah narangnya. Ini memahami hudur itu paham-paham wahdaniyat pada af'al, pada sifat, pada zat, sifat 20 juan itu pelajarannya.
Amun kita masih merasa ada yang lain dari kita dan Allah, ada yang lain, si Anang ada, si Apul ada, nah, belum mesra lagi, belum mesra. Jadi orang yang jatuh cinta tuh rasa berduaan. Buktinya ada lo yang kisah yang dalam bica nih tuh, orang bercintaan dalam bica, maka nyaring bersuara. Tukang bica ini keuyuhan sudah mengayuh. Ya kan jatuh tukang bica sampai ke mana? Terus dia tukang bica aja. Terus dia bica aja, nyebut nih genca. Terus dia ca aja. Sampai ke mananya uyuh bener aja, jangan khawatir urusan duit jangan berpikirnya, Pak. Terus saja punya kemana ada jalan setelusuri terus. Ujar yang berduaan tadi. Nah, kenapa garang? Dunia ini milik kami berdua, ujar. Dia tukang bica ini melimor bener nih. Nah, wani menyambat dunia milik kami berdua. Kenapa? Nya cinta kata kawan. Nah, orang dalam bicara tuh berucap berduanya dunia milik kami berdua. Atau orang cinta. Kalau masih melihat ada yang lain dari mereka berdua, nah belum sebujur-bujur mesra narannya. Itu contoh aja Bang nentau. Masuk si Allah dicontoh-contohkan gitulah. Cuma memudahkan paham. Arti hudur tuh kayak apa garang? Nah kayak itu maksudnya. Waruya diriwayatkan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala auha ila Musa alaihi salam, telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, wahai si Musa, wahai Musa nih. Allah menyambat Musa, ya Musa. Beda kalau Allah menyambat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, ya Allah. Idza dzakartani, apabila engkau ingat lawan aku, apabila engkau ingat lawan aku, padkurni, maka ingatlah olehmu akan aku, wa anta tantafidhu a'dha'uka, dan hal keadaan engkau tunduk seluruh anggota engkau. Nah, jadi mun ingat lawan Tuhan, keadaan anggota tubuh kita itu wajib di dalam jalur syariat. Hati ini ingat lawan Tuhan, maka wajiblah anggota tubuh kita waktu ingat lawan Tuhan itu di dalam jalur syariat. Tunduk anggota engkau itu maksudnya mematuhi peraturan Tuhan. Kada boleh ingat lawan Allah, bismillah waktu mencumtan. Cumtan kalau ayam orang, bismillah kada boleh. Ini nah perintahnya, dalilnya. Nabi Musa yang dipadahi, maksudnya ya kita. Wahai Musa, jar Allah, idza dzakartani, apabila engkau ingat lawan aku, padzukurni, maka ingatlah engkau, ingatlah olehmu akan aku, wa anta, dan hal keadaan engkau tantafidhu a'dha'uka, dalam keadaan tunduk anggotamu. Maksud tunduk di sini patuh terhadap aturan Allah. Nah, jadi wayah sembahyang, wayah baca salawat, wayah beribadah, wayah berusaha, gawian yang kada di luar syariat tuh, di situ kita ingat lawan Allah. Wa kun 'inda dzikri, dan hendaknya engkau ketika ingat lawan aku khasyi'an, hal keadaannya khasyi'an, khusyuk. Nah, khusyuk tak bagi dua, ada khusyuk anggota tubuh, ada banyak gerak. Nah, ada khusyuk hati yang tadi cangang bener lawan aku je Tuhan. Nah, khusyuk tuh mutmainnan, tenang hati. Nah, mutmainnan ini hasil dari khasyian. Jadi seandainya itu ada atap bayanarnya menjelaskan khasyian. Jadi orang yang khusyuk menghasilkan hasil yang tenang. Bilainya kada khusyuk, kada kawa tenang. Kada khusyuk, anggota tubuhnya aja banyak bergerak misalnya, berarti kan kada tenang. Sama nang kayak hati yang kada khusyuk, kada kawa hati tadi tenang. Wa idza dzakartani, apabila engkau ingat lawan aku, wahai Musa, jar Allah, faj'al lisanaka min wara'i qalbika, jadikan lidah engkau itu dari belakang hatimu. Nah, ini dalil bahwa kita ingat lawan Allah. Jadi ulama itu tak bagi dua lah, ini ulama sufi bagi dua. Ingat lawan Allah itu ada melewat muntung dulu mendikir,
Maka barakat muntung mendikir, bertasbih, berwirid, lalu hati jadi ingat lawan Tuhan. Itu pertama. Jalur pendapat yang kedua yaitu hati dulu berisi yaqdah, kesadaran, lalu mulut mengikrar dengan zikir, dengan tasbih, dengan salawat. Nah, kalau menurut yang di sini yang kedua, bukan muntung berdahulu tapi hati dulu yaqdah. Nah, di sini dipadahkan ujar Allah taala, wa idza dzakartani, apabila engkau ingat lawan aku, faj'al lisanaka, jadikan lidahmu itu min wara'i qalbika, di belakang hatimu. Artinya hati dulu yaqdah, supaya kita terlepas dari kemunafikan. Menyambat la ilaha illallah muntung, tapi hati tadi masih menganggap tukulah yang memberi rezeki lewat inya, masih menganggap penyakitlah yang mematiinya. Maka la ilaha illallah ini belum yaqdah. Nah, maka bila nyawa berzikir, ya Allah jadikan lisanmu di belakang hatimu. Hati berdahulu yaqdah, sadar bahwa yang bujur-bujur berisi kemampuan, kekuatan, yang memutuskan kehendak yang putus hanya Allah. Yang sebenar-benar menghidupkan, mematikan hanya Allah. Yang menjadikan, menggerakkan, mendiamkan hanya Allah. Yang memberi manfaat, memberi mudarat hanya Allah. Hanyar muntung maikrar la ilaha illallah. Ini yang dimaksud faj'al lisanaka min wara'i qalbika. Wa idza aqimta baina yadayya. Nah, wahai Musa, apabila engkau aqimta, berdiri di hadapanku, faqum, maka berdirilah, qiyamal abdi dzalili, sebagaimana orang yang berdiri, seorang hamba yang hina. Nah, mun nyawa tuh berdiri di hadapanku, berdirilah seperti seorang hamba yang berdiri, hamba yang hina. Abdi dzalil, hamba yang hina. Kayak apa hamba yang hina tuh? Kayak apa kadarnya waktu berdiri di hadapan patuanannya? Kadawan ini model kayak bakacak pinggang hamba. Jadi makanya sambahyang itu kan simpon ya. Kalau fikih memadahkan seandainya kita sambahyang bakacak pinggang sahaja. Coba kan japian ulun memadahkan sahaja. Kada batal sambahyang bakacak pinggang. Cuman ini gaya bos, lain gaya hamba. Jadi mun orang tasawuf tak salah nih, mama lampang lawan urusan tasawuf. Tapi kalau fikih muncul aja sudah kayak ini. Batal lah sambahyangnya, kada batal. Siapa non batal? Asal jangan nangka ini aja nah. Kalau mun goyang dombreng nangka ini batal lam. Apalagi goyang guru gaji nangka ini bagiannya Nah, wanajini, dan bermunajatlah engkau kepadaku. Tuh masih fil amar tuh, naji fil amar. Wanajini, dan bermunajatlah engkau kepadaku. Nah, kenapa aja naji tuh fil amar aja? Ada tahu tuhnya mau belajar timbangan ketiga aja, pa'ala ya pilu, pa'ala ya palu, pa'ala ya pulu, ketiga baru kada paham nih timbul kepala ngalo aja gina. Mun ketiga aja, kan timbangan ada 19 kah? Kita belajar 3 aja lalu menyalahkan tuh ini salah, salah citak nih perusahaannya ini aja. Nyawa yang on ini salah citak, Bang. Wa najini bi qalbin wajalin, dan bermunajatlah engkau dengan aku dengan hati yang takut. Nah, bi qalbin wajalin, dengan hati yang takut. Kayak apa caranya supaya hati kita takut? Nah, itu pengetahuan kita tentang Allah. Mun kita kadapi nando lawan Allah, bisa kita wani. Jadi kada kawa juga kita kada belajar sifat 20 supaya timbul di hati takutan lawan Tuhan. Nah, udah mesti kuriak-kuriak di belakang meranjau, ngol bangsat bener kada belampu aja mentur aja. Sekali dilihat min Tuhan, nah lalu menggiti-giti rai. Nah, kayak itu contohnya. Gara-gara kada pinandu lalu wani. Nah, walisanin shadiqin, dan lisan yang benar. Jadi hati takutan, lisan benar. Nah, lisan ini bisa disebut benar apabila satu syaratnya. Lah,
yang diucapkannya adalah yang dirasakannya di hatinya. Itu disebut lisanin shadiqin. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, mun nyawa hendak bermunajat lawan aku, hati nyawa wajib takutan. Dan muntung nyawa yang dipandir itu apa yang di hati nyawa aja. Nah, sekarang apa yang nyawa di hati? Ulun hanya melihati kebesaran pian wahai Allah. Nah, maka yang diucapkannya Allahu Akbar. Nah, sesuai Allahu Akbar dengan apa yang dilihat oleh hatinya. Amun kita mengata Allahu Akbar, tapi kita berisi perasaan yang kada bujur, nah itu munafik naranya. Apa perasaan yang kada bujur? Banyak benar. Parasa kita yang sugih, ini perasaan yang salah. Parasa kita yang alim, parasa kita yang fasih, parasa kita yang pintar, parasa kita yang kawa, parasa kita yang bagus. Nah, ini bila mengucap Allahu Akbar bilisanin fasikin, bukan shadiqin narnya. Wallahu a'lam. Di situ genah napas waruya tuh dah. Insyaallah kita sambung. Pelajaran malam ini bisa disambung dengan membaca kitab Al-Anwarul Qudsiyah lah di rumah Haji Yadi Jalan Cempaka insyaallah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.